guruku bilang begini, Lik, kalau nanti kamu ngisi kajian, nggak usah terima amplop. Dia jelasin, amplop kalau dikasih orang boleh, kalau narif jangan. Kalau dikasih orang boleh, tapi untuk sementara kamu jangan terima. Kenapa? Latihan ikhlas. Aku bilang oke, aku nggak ada masalah. Bapakku bilang, Lik, jangan pernah ya minta duit sama orang, apalagi untuk dakwah. Aku bilang nggak pernah, Pi. Terus kemudian lama-lama dia bilang, nih kalau kamu perlu mobil, nih papi kasih. Itu kan jadi kalau perlu bensin bilang papi, jangan minta sama orang. Aku bilang alhamdulillah sih selama berpuluh-puluh tahun aku dakwah aku nggak pernah narif sama orang. Nah karena nggak pernah narif dan seringnya nombok bahkan gitu kan ya. Jadi aku harus punya penghasilan dong. Nah penghasilan itu yang aku pikir gimana caranya agar ini bisa pasif kan gitu kan ya. Karena aku harus ngisi dan segala macamnya. Maka yang paling masuk akal tuh nulis buku. Jadi kita bisnis edukasi, kita nulis buku dan segala macam. Nah dari buku dan edukasi yang kita buat kadang-kadang orang perlu. Kita jelasin tentang bagaimana pakaian seorang muslim. Orang nanya, Ustadz pakaian muslim yang benar kan seperti yang Ustadz bilang nih. Tapi kita nggak menemukan di pasaran. Back then ketika sekitar 15-16 tahun yang lalu. Lalu kemudian dia bilang, lalu gimana cara Ustadz kita nyarinya? Aku bilang, begini. Dulu istriku juga jahit sendiri. Aku bilang gitu kan ya. Dia bilang, bisa nggak sih Ustadz nyariin produknya? Bagus juga nih. Ini jadi kayak ceruk bisnis kan gitu kan ya. Akhirnya kita buat bisnis hijab. Nah sampai sekarang kita masih punya bisnis hijab. Jadi bisnis hijab ada, nulis ada. Nah terus kemudian ketika kita udah kemana-mana, udah nulis buku, udah hijab, orang-orang bilang, Ustadz umroh kapan? Kita pengen ikut dong. Akhirnya kita buat juga bisnis umroh dan jalan-jalan, perjalanan sejarah ke Turki. Jadi